Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita di kelas statistika bersama Bu Prima ya. Semoga sehat semua, happy selalu. Dan sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Oke, materi kita hari ini adalah kita pengolahan data nih. Jadi kalau sebelumnya kita sudah coba ya untuk wawancara para eh, respondennya di CFD kemarin, itu ada 20 orang responden yang telah diwawancarai dengan berbagai macam pertanyaan atau pernyataan yang telah diberikan. Nah, ini ada contoh pengolahan data dari 20 orang responden, di mana kita akan mengolahnya menggunakan eh, Python ya, dengan statistika deskriptif dan korelasi. Nah, saya sudah buat di sini ada data dummy ya, dari 20 orang responden terhadap CFD ini. Nah, datanya dalam bentuk Excel. Jadi yang data yang sudah kalian kumpulkan nanti, silahkan dirubah dalam bentuk Excel ya. Kalau kita lihat di sini, saya coba share yang Excelnya. Nah, ini bentuk tabel Excel saya. Jadi respondennya ada 20 ya, 20 orang. Kemudian ada usia, ini beragam usianya. Paling rendah usia 19, maksimumnya usia 53 tahun. Nah, jenis kelamin ada perempuan, laki-laki, macam nih ya. Yang jelas dua aja, perempuan sama laki-laki. Oke, kemudian frekuensi datang CFD-nya per minggu itu ada 6 kali, ini ada 4 kali, kemudian ini ada durasi olahraga dalam satuannya menit, ini ada 118 menit, yang usia 25 tahun perempuan ini yang sering datang ke CFD, kemudian ini ada pengeluaran CFD dalam satuannya ribu. Jadi ya responden pertama usia 25 perempuan ini yang rajin datang ke CFD ini pengeluarannya adalah sekitar 63.000. Kemudian untuk CFD ya. Kemudian tingkat kebugarannya kalau di rate 1 sampai 10 dia sangat bugar sekali ya, 9. Kemudian kepuasan CFD ini dengan rate-nya 1 sampai 10 kayak so-so lah ya, menengah dia 5. Oke, jadi ini data dummy saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini masuk responden usia dan jenis kelamin. Jadi kalau yang betul-betul apanya, cuman inilah nih, frekuensi, durasi, pengeluaran tingkat kepuasan. Nah, tapi untuk deskriptif semuanya kita masukkan. Oke, ini ada 20 responden. Jadi kalau dalam penelitian ini sebaiknya nama responden kita samarkan maka ditulisnya R1 sampai R20. Oke, nah yang ini kan sudah kita simpan nih atas nama data underscore dummy underscore CFD underscore 20 underscore responden. Kenapa dummy? Ini data yang saya bangkitkan alias data acak ya yang dibuat oleh si Google sendiri ketika saya minta untuk membuat data acak mengenai ini. Nah, kemudian kita masuk lagi ke Google Colab kita. Eh, Masuk data ke Google Colab. Nah, di sini kita import library kita, import pandas SPD, import matplotlib.pyplot splt, kemudian kita baca data. Nah, ini DF kita tadi siapa DF? Oh, belum. DF maka didefinisikan dulu. DF itu adalah PD kita tadi. PD adalah pandas ya. Pandas SPD, PD.read Excel. Nah, kita masukkanlah Excel kita tadi. Kalau saya masukkan di sini nih. Saya klik yang ini, di sampel data, saya upload. Oke, uploadlah data Excel tadi. Di mana letaknya? Nah, setelah diupload, akan terletak dia di bagian sini. Kalau tempat saya nih. Oke, sudah ada masuk datanya. Kemudian ini akan otomatis keluar dia.
seperti ini, kemudian kita tampilkan data, print data responden, print DF, DF itu siapa yang Excel yang kita inputkan tadi. Kemudian statistika deskriptif, df.describe, kemudian rata-rata setiap variabel, min ya, kalau rata-rata min underscore values, df min. Kemudian yang akan diambil adalah numeric only. Karena untuk kayak nama responden tadi itu nggak perlu, jenis kelamin juga nggak perlu. Maka yang diambil hanya numeric only, yang hanya berupa angka. Kemudian median, median juga median underscore values yang diambil cuma numeric only, modus juga numeric only tipenya. Semua dalam true ya. Kemudian modus juga standar deviasi, kemudian visualisasi yang kita gunakan ada histogram usia, kemudian ada visualisasi yang kedua frekuensi CFD. Jadi ada respondennya, ada frekuensi CFD per minggu, kemudian ada frekuensi, ada CFD per minggu, responden sama frekuensi. Kalau yang histogram usia tadi ada usia, distribusi usia, usia dan frekuensi. Kemudian di sini ada pie chart jenis kelamin. Jadi berapa persen sih yang perempuan sama yang laki-lakinya gitu. Maka pakai pie chart saja. Kemudian box plot durasi olahraga. Ini bentuknya durasi olahraga underscore menit untuk judulnya adalah box plot durasi olahraga. Untuk IY-nya adalah menit. Maka kita lihat hasilnya. Setelah kita run ini outputnya. Jadi ternyata data responden kita ini datang per minggu yang seperti tabel Excel tadi ya. Cuman kan nggak sampai ke kanan, maka ke bawah dia buat. Kemudian, nah ini statistika deskriptifnya. Kalau ini ibaratnya menyalin Excel yang tadi. Kemudian statistika deskriptif dihitung adalah 20 datanya untuk usia, frekuensi CFD per minggu juga 20 datanya, durasi ada 20 juga. Sama semua 20 ya, karena 20 tidak ada data yang hilang alias tidak ada yang kosong kita tulis tadi. Untuk min rata-rata usia itu adalah sekitar 32,3 tahun. Kemudian frekuensi datang CFD-nya ada sekitar 4 kali. Durasi olahraganya sekitar 68,9 menit alias sekitar 1 jaman ya. Kemudian pengeluaran CFD-nya rata-ratanya 86.500. Jadi lumayan nih. Kalau 86.000 rata-rata pengeluaran orang. Datangnya 100 orang berarti sudah berapa tuh? Nah enak tuh jualan di CFD ya. Kemudian tingkat kebugaran 6.900. Sorry, 6,9 ya. 6,9. Kepuasan CFD 7,6. Jadi cukup puas lah respondennya. Nah, ini untuk min. Kemudian standar deviasinya sekitar 12,2. Cukup beragam ini data usianya berarti ya. Ini 2. Nah, kan jauh beda nih 12 dengan 2. Maka range data untuk frekuensi datang ke CFD sedikit lebih kecil rentang nilainya dibandingkan dengan rentang nilai si usia. Ternyata yang paling besar itu ada sih durasi olahraga 28. Nah, ini datanya lebih beragam lagi berarti nih untuk durasi olahraga. Kalau untuk pengeluaran CFD, nah ini paling besar nih 33. Angkanya ya harga ya. Kalau harga berarti memang range-nya cukup besar. Kemudian tingkat kebugaran ini kecil karena nilainya cuma dari 1 sampai 10. Kalau harga kan range-nya tinggi tuh. Kenapa? Coba kita lihat data minimumnya adalah 28.000 kalau untuk pengeluarannya. Sementara maksimumnya adalah 147.000. Nah, ini data kita berada antara 33.000, sorry 28.000 sampai 147.000 karena cakupan datanya yang luas, maka standar deviasinya juga besar angkanya. Kalau yang ini tadi kecil karena nilai minimum kita 5, maksimumnya 9. Nilai kita berada di sekitar 5 sampai 9 aja, maka standar deviasinya kecil 1,4. Oke. Nah, ini Q1-nya 25% ini adalah 71,25. Untuk pengeluaran berarti 71.000. 71 ribuan. Untuk Q2-nya 85 ribuan dan untuk Q3-nya 106 ribuan.
Oke, lumayan ya untuk pengeluaran orang di CFD. Nah, tingkat kepuasan orang ke CFD-nya ini berarti oke lah nih. Ada yang sangat puas malah, ada 10 nilainya. Jadi rata-rata untuk usia yang datang ke CFD 32,3, frekuensinya sekitar 4, durasi 68,9, rata-rata pengeluaran 86.550, tingkat kebugaran 6,9, dan kepuasan CFD-nya sekitar 7,6. Ini untuk mediannya. Kemudian ini untuk modusnya. Ini not a number. Jadi ya ini kan usia cuma satu ya, selebihnya tak ada terbaca nih. Oke, berarti tidak ada. Kemudian ini standar deviasinya yang paling tinggi adalah di pengeluaran dalam rupiah tadi. Paling rendah adalah si tingkat kebugaran. Nah, ini distribusi usia, grafiknya ya. Oke, kemudian kita lanjut frekuensi CFD per minggu. Ini responden pertama sampai responden ke-20. Diagram batangnya, kemudian ini yang flowchart, yang pie chartnya tadi. Berarti yang lebih banyak datang adalah perempuan dibandingkan laki-laki. 55% perempuan, 45% laki-laki. Nah, ini box plot durasi olahraga. Berarti lebih banyak data kita di mendekati Q1. Jadi durasi olahraga orang cenderung sedikit ya, bukan yang rajin nih olahraganya, termasuknya agak jarang olahraga lah. Analisis korelasi lagi nih kita masuk. Jadi sudah selesai ini statistika deskriptif, kita masuk ke bagian korelasi. Nah, korelasi mirip dengan yang tadi, kita pakai membaca data di Excel kita. Nah, maka di DF untuk baca data ya sama, data kan data yang sama nih. Maka di konten sampel data ini. Kemudian kita pilih data numerik, data underscore numerik itu adalah df.select data types. Nah, include integer 64, float 64. Kemudian korelasi, kita print matriks korelasi, dengan memprintnya adalah si korelasi. Korelasi itu siapa? Korelasi itu adalah data underscore numerik dot chor gitu ya. Chor ini korelasi. Nah, ini visualisasinya plt.figure, kemudian imshow, kemudian kita kasih warna nih, color bar gitu ya. PLT X tick. Jadi ini bagian X-nya, kemudian ini bagian Y-nya. Jadi kemudian judulnya adalah heat map korelasi variabel CFD. Kemudian kita tampilkan. Nah, ini ada tampilan berikutnya adalah scatter plot berupa titik-titik gitu. Hubungan durasi dan kebugaran. Kira-kira mana yang akan berhubungan? Maka hubungannya adalah durasi dengan kebugaran, durasi olahraga dengan tingkat kebugaran. Kemudian kalau mau kalian korelasikan lagi bisa antara seringnya frekuensi CFD dengan pengeluaran, nah, itu bisa juga tuh. Silakan diapakan nanti ditambah scatter plotnya nanti. Ini salah satu contoh aja. Dari scatter plot hubungan durasi dan kebugaran. Mana lagi kira-kira yang bisa dihubungkan? Durasi olahraga dengan pengeluaran apakah ada berhubungan rasanya atau usia dengan durasi olahraga bisa. Usia dengan frekuensi CFD per minggu. Oh, semakin muda usianya semakin rajin CFD. Itu kan hipotesis kita tuh. Apakah betul apa tidak? Nah, lihat nanti bagaimana angka yang dihasilkan. Oke, nah ini hasilnya, outputnya. Ternyata usia dengan usia pasti satu. Karena dia dengan dirinya sendiri pasti berhubungan kuat, maka satu, sempurna. Frekuensi CFD per minggu dengan usia, oh ternyata 0,01. Jadi semakin mendekati 0, itu semakin lemah atau semakin rendah hubungannya. Maka frekuensi datang ke CFD dengan usia juga nggak begitu ngaruh ya. Usia yang datang ke CFD, jadi apakah semakin muda orang usianya dia semakin rajin datang ke CFD? Oh ternyata nggak juga, karena nilainya hanya 0,01 berdasarkan 20 data kita tadi gitu ya. Kemudian durasi olahraga 0,07 terhadap usia.
Jadi juga nggak ngaruh kali usia dengan durasi olahraga dalam 1 menit. Nggak ngaruh usia berapa gitu. Jadi yang mau usia berapapun kan kadang kita bisa bilang, oh semakin tua orangnya semakin rajin olahraga. Oh nggak juga. Berdasarkan data 20 orang tadi nggak. Kemudian pengeluaran CFD ini sekitar 0,14, lebih tinggi sedikit lah daripada 0,0 ini ya. Jadi usia orang apakah berpengaruh terhadap pengeluaran? Iya, sedikit, sedikit berpengaruh. Tingkat kebugaran, jadi semakin, nah ini kan negatif nih, semakin tinggi usia, semakin tidak bugar dianya. Nah, itu artinya nih. Jadi tingkat kebugarannya semakin rendah, usianya semakin tinggi. Jadi semakin tinggi usia, tingkat kebugarannya semakin rendah. Kepuasan CFD-nya 0,11 terhadap usia. Jadi usia semakin tinggi, dia semakin puas terhadap CFD sebesar 0,11. Oke, kemudian ini heat map-nya. Jadi semakin, nih kita membacanya ya. Paling bawah kan ini nih, warna dark blue atau navy ini ya. Nah, semakin terang warnanya, semakin arah ke kuning, maka korelasinya semakin kuat. Nah, kita lihat yang mana warna kuning. Ini kan dengan dirinya sendiri, maka diagonal utama pasti kuning, karena terhadap dirinya sendiri. Kita lihat, ini warna apakah ada yang mendekati hijau di bagian atas ini? Tidak. Ini navy, ini paling bawah malah nih. Ini antara usia dengan siapa nih? Kotak di bawah nih. Set gitu ya. Dan oh ternyata usia dengan tingkat kebugaran. Ternyata warnanya adalah navy. Navy itu hubungannya rendah. Berarti tidak terlalu lemah lah hubungannya antara usia dengan tingkat kebugaran. Mana nih hijau? Nih hijau. Oke, nampak sini ya, hijau. Hijau ini berarti ini termasuk yang kuat nih. Siapa nih? Frekuensi CFD per minggu terhadap, kita lihat di sini, oh pengeluaran. Jadi semakin rajin dia datang ke CFD, semakin besar pengeluarannya. Ah, pastilah ya. Makanya warnanya hijau. Nih, frekuensi kuat. Kemudian ini semakin gelap ya. Frekuensi datang ke CFD terhadap apa nih? Oh, terhadap durasi olahraga. Jadi nggak ngaruh ternyata frekuensi datang ke CFD terhadap durasi olahraganya. Nah, ini yang gelap nih. Kemudian adakah di sini yang hijau lagi? Oh, tidak. Durasi olahraga tidak ada hubungan yang kuat nih. Kemudian ini, nah ini arah-arah sini ya. Nih, ini apa nih? Pengeluaran dengan kepuasan. Pengeluaran duitnya terhadap kepuasan dia CFD. Berarti makanan yang dicobanya atau apa yang dibelanjakannya cukup puas dianya berarti nih. Cukup berhubungan lah berarti dia ya. Terhadap pengeluaran dengan kepuasannya. Oke, seperti itu cara membacanya. Jadi, nah ini scatter plotnya, hubungan durasi olahraga dengan kebugaran. Ini durasi olahraga, ini tingkat kebugaran. Ternyata yang nilai tinggi itu, nih di sini ya, 9 nih ada 20 orang tadi nih. Nah ini maka scatter plotnya. Orang pertama 5, ini ada 5 lagi, ada 5, ada 4 orang yang nilainya 5, ada 3 orang yang nilainya 3, yang 6, ada 4 orang nilai 7, ada 4 orang nilainya, 5 orang nilainya 8, dan 3 orang nilai 9. Nah ini interpretasi umum dari apa kita tadi nih, yang dari ini. Oke, seperti yang saya bacakan tadi. Warna kuning terang menunjukkan korelasi tinggi positif. Warna biru atau hijau, jadi warna kuning terang ini menunjukkan korelasi tinggi positif warna biru atau hijau oke sorry, salah saya baca ini. Warna kuning terang menunjukkan korelasi tinggi dan positif. Warna biru atau hijau sedang menunjukkan korelasi lemah. Sedangkan warna ungu gelap menunjukkan korelasi negatif. Nah, diagonal bernilai 1 karena variabel dikorelasikan dengan dirinya sendiri. Ini interpretasi antar variabel, frekuensi CFD dengan tingkat kebugaran. Mana frekuensi CFD? Nih, terhadap tingkat kebugaran. Tingkat kebugaran yang nomor 2 terakhir. Oke. Ini frekuensi CFD terhadap tingkat kebugaran. Kan hijau ya? Oke.
Jadi, terlihat memiliki warna hijau cukup terang, artinya dia korelasinya positif dan sedang. Interpretasinya adalah semakin sering responden mengikuti CFD dalam seminggu, maka tingkat kebugarannya cenderung meningkat. Ini merupakan hubungan paling jelas pada data. Kemudian pengeluaran CFD dan kepuasan CFD memiliki warna hijau kebiruan, korelasinya positif, lemah, cenderung ke sedang. CFD dengan kepuasan frekuensi, durasi olahraga dengan kepuasan ya, ini ya tadi ya, durasi olahraga. Oke. Jadi semakin lama durasi olahraga saat CFD, tingkat kebugaran cenderung meningkat meskipun hubungan tidak terlalu kuat. Kemudian frekuensi CFD dan pengeluaran. Frekuensi CFD, ini frekuensi CFD terhadap pengeluaran. Mana pengeluaran yang ini? Nih, frekuensi di sini, nih. Sorry, yang ketiga nih ya. Nih. Frekuensi CFD, pengeluaran yang di sini. Nih, pengeluaran yang di sini. Karena ini kita hitungnya nih yang kepuasan, ini tingkat kebugaran, ini pengeluaran. Ini durasi, ini frekuensi, ini usia. Jadi kalau ditanyanya adalah durasi, berarti kotak yang ketiga yang di sini. Durasi terhadap frekuensi. Kan ini ya. Oke, yang biru navy itu. Jadi korelasi positif lemah. Interpretasinya semakin lama durasi olahraga saat CFD, tingkat kebugaran cenderung meningkat meskipun hubungan tidak terlalu kuat. Kemudian frekuensi CFD dan pengeluaran berwarna ungu gelap, artinya korelasi negatif. Jadi interpretasinya responden yang lebih sering datang ke CFD justru cenderung memiliki pengeluaran lebih kecil. Oh, kemungkinan karena sudah terbiasa lebih fokus olahraga daripada konsumsi. Lebih efisien dalam pengeluaran. Udah pengalaman dia gitu ya. Nah, usia dengan variabel lain sebagian besar mendekati biru gelap, artinya korelasi sangat lemah. Interpretasinya, usia tidak terlalu mempengaruhi frekuensi CFD, kebugaran maupun kepuasan dalam data ini. So, ini interpretasi dari heat map yang kita punya. Semakin ke atas dia semakin tinggi korelasi dan positif, semakin ke bawah dia semakin lemah korelasinya. Nah, ini warna-warnanya. Silahkan dilihat warna-warna dalam kotak-kotak di sini. Oke, sekian saja eh, kita membahas mengenai statistika deskriptif dan korelasi menggunakan Python pada statistika ini. Selamat mengolah data. Semoga ada nilai baru yang diperoleh gitu ya dari kegiatan kemarin dan dalam proses pengkodingan ini. Selamat mengerjakan tugas. Semoga sukses. Saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.